Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ukhuwah, berjumpa lagi dengan saya Awan dalam podcast YKU Bali. Tentunya detik-detik Ramadan ini sangatlah penting kalau kita akan membahas tentang agama. Tentunya hari ini kita akan kedatangan narasumber yang akan membahas pentingnya menjaga lisan dan hati saat berpuasa di bulan Ramadan. Oke, langsung saja kita perkenalan dulu. Hai Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Ustadz boleh kenalan dulu nggak untuk dari sahabat ukhuwah biar tahu nih biografi Ustadz ini siapa gitu. Gitu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Muhammad Anwar dan alhamdulillah untuk aktivitas kita selama ini berada di Denpasar, dakwah dan mengajar di satu lembaga yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini akan lebih mendekatkan kita dan lebih mengenal secara personal, sehingga dengan perkenalan kita pada hari ini bisa menambah ukhuwah di antara kita. Ya, ukhuwah Islamiyah Ukhuwah gitu Ustadz ya. Sehingga dengan ukhuwah Islamiyah itulah yang akan menjadikan diri kita menjadi orang yang saling peduli, saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Oke, Ustadz panggilannya berarti Ustadz Anwar nih Ustadz ya. Iya. Oke, kita biar santai aja Ustadz ya, kita rileks. Tentunya tema saat ini itu kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan dan hati saat bulan Ramadan. Iya. Nah, Ustadz, mungkin ada beberapa pertanyaan ini yang mungkin bisa dijelaskan nih Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz, mengapa menjaga lisan dan hati itu harus dijaga di saat bulan puasa atau bulan Ramadan, Ustadz? Baik, yang pertama, kenapa kita harus menjaga lisan dan hati kita? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang jujur, ucapan-ucapan yang tidak menyakiti hati perasaan orang lain. Karena yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita berucap yang baik, berucap yang benar, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki amal kita, ibadah kita, dan begitu pula Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, imbas dari tadi kita berucap ucapan yang benar, ucapan yang baik itu, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Maka inilah pentingnya antara hati dan lisan itu harus seimbang, sehingga jangan sampai hatinya berbeda tapi lisannya berbeda. Maka ini yang akan menyebabkan perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Berarti harus sama Ustadz ya, lisan harus dengan seimbang. hati harus seimbang ya. Kalau misalnya satu mepet itu gimana Ustadz? Nah, jadi ketika lisannya mepet, kadang yang lebih sering membohongi itu adalah pikiran. Betul sekali Jadi Ustadz. pikiran. Jadi hati itu dalam beberapa kata para ulama, itu hati itu akan selalu berada pada jalan yang lurus. Dan ketika orang memiliki hati yang benar, maka akan berdampak positif untuk dirinya dan orang lain. Tetapi kalau lisan yang keluar dari pikiran, itu biasanya dia akan menumbuhkan egoisme dalam diri. Betul sekali, Makanya Ustadz. memang ketika orang itu memiliki hati yang lurus, biasanya akan keluar juga ucapan-ucapannya yang baik juga biasanya. Oh gitu Ustadz, berarti penting banget ya kita harus menjaga lisan Iya, hati penting kita saat sekali. di bulan puasa Iya. Ustadz ya. Terutama dalam bulan Ramadan, jangan sampai lisan kita, hati kita Betul. puasa tapi lisannya tidak bisa dijaga, mencela orang, gibah dan sebagainya. Batal nggak itu Ustadz jadi Ustadz? Nah, dalam hadis Rasul mengatakan begini, makanya ketika Rasul ditanya, inna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, ayyul muslim khair, kata sahabat, muslim manakah yang paling baik? Qala, Nabi menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi orang yang terbaik itu, kata Nabi, orang yang tidak menyakiti hati
muslim lainnya. Jadi harus menjaga lisannya. Makanya jangan sampai nanti puasa tapi nilai puasanya hanya mendapat kata Nabi. Dia hanya mendapatkan lapar. Kenapa? Tidak menjaga lisannya. Jadi capek saja. Gitu. Percuma dia puasa tapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Iya, oke. Jadi rugi, Betul-betul gitu. Oke, sahabat ukhuwah, pokoknya dengarkan ya ceramah ini sampai selesai karena membahas lisan dan hati itu sangat menyenangkan, apalagi nanti ini akan mendapat pesan moral juga untuk akan disampaikan oleh ustadznya. Oke, selanjutnya, bagaimana Ustadz cara menjaga lisan dan hati saat di bulan Ramadan itu? Iya. Terkadang kan kita ceplos-ceplos nih Ustadz, iya kan? Itu Iya. bagaimana caranya Ustadz? Jadi ya, yang pertama kita harus senantiasa menjaga hati kita. Jadi hati ini memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk semua manusia. Jadi orang yang memiliki hati yang murni, yang bersih, maka ketika dia memiliki hati yang murni, hati yang bersih, maka tingkah laku, sikap, kebijaksanaan itu akan tumbuh juga dalam dirinya. Secara otomatis gitu Secara Ustadz, ya? otomatis. Makanya ketika dia ingin menjaga hati dan lisannya supaya senantiasa baik, gitu ya, maka yang pertama harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua harus saling peduli antara satu dengan yang lain. Jadi untuk melatih gitu ya, kepedulian kita, perasaan kita, dengan kita menolong, dengan kita saling nasihat menasehati. Kemudian yang ketiga, jangan sampai perasaan atau hati ini ya, atau lisan kita ini menyebabkan kita itu menjadi orang yang rugi. Betul. Makanya kata Nabi itu, may yadmanu li ma baina lihiyaihi wa ma rijlaihi admanu lahul jannah, kata Nabi. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan jaminan dariku, kata Nabi, maka hendaklah ia menjaga apa-apa yang ada di antara kedua janggutnya ini, maksudnya lisannya ini. Jadi kalau dia mampu menjaga lisannya, mampu menjaga kedua apa yang ada di antara kedua kakinya, admanu lahul jannah, maka aku akan menjamin mereka itu masuk surga. Jadi memang menjaga lisan ini memang harus benar-benar bisa kita lakukan, bisa kita memprotek diri kita, ya menjaga diri kita, jangan sampai ucapan kita itu menyakiti perasaan orang lain. Betul. Makanya Nabi mengatakan begini. Jadi orang yang berucap gitu ya, kemudian ia tidak memikirkan dampaknya, itu bisa menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam neraka yang jauhnya bainal masyriq wal maghrib. Jauhnya itu antara timur dan barat. Jadi itu kerugian kalau orang yang tidak menjaga lisan. Makanya memang harus diusahakan dengan mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir gitu ya. Zikir-zikir yang ringan saja ya untuk melatih lisan kita. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya maaf kebiasaan kita itu kalau kita tersandung kadang ada ucapan-ucapan yang yang kurang di bagus, luar nalar gitu ya, di luar nalar gitu. Tapi biasanya kalau orang yang sudah terbiasa, yang hatinya orang bersih, maka yang akan keluar itu spontan itu biasanya kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus. Kayak astagfirullahaladzim. Astagfirullah, subhanallah. Tapi kadang orang kurang ajar. Nah, itu. Nah, ini kan kata-kata yang betul, spontanitas memang. Karena memang ini harus dibiasakan ucapan-ucapan yang baik itu. Jadi pembiasaan diri dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Oke, berarti itu cara untuk menjaga lisan dan hati ya Ustadz ya. Jadi harus ada kalimat-kalimat yang terucap atau kalimat-kalimat seperti yang tadi Ustadz jelaskan itu ya. Oke Ustadz, ini pertanyaan terakhir nih Ustadz. Apa sih hubungan antara lisan dan juga hati nih Ustadz? Nah, ini. Jadi ini ya pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi hubungan antara lisan dan hati atau hati dan lisan. Biasanya hati itu dia berada pada hati, makanya kadang orang salah. Mana hatimu? Dia menunjukkan ini, padahal itu hati ini maksudnya hati apa nih? Limpa atau apa gitu. Tapi memang yang dikatakan oleh para ahli atau para ulama, jadi ketika hati itu yang ada dalam diri manusia, ya, kalau yang menonjol dia tonjolkan adalah hatinya, isi hatinya, maka hati itu akan selalu mengajak kepada kebaikan. Jadi mengajak selalu kepada kebaikan, kebenaran.
Sehingga timbullah di situ ada sikap atau sifat kedermawanan, ya, sifat kepedulian, sifat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Jadi sifat kasih sayang itu tumbuh dari hati. Tapi ucapan itu kadang yang keluar dari lisan itu diolah oleh pikiran. Jadi kalau pikirannya ini yang diutamakan, ya, kata para pakar itu, maka yang akan keluar adalah egoisme. Jadi kepentingan untuk diri sendiri. Betul. Sehingga ketika dia mengucapkan ucapan itu jadi penuh perhitungan, ya, dan supaya jangan sampai dia rugi. Itu pikiran itu udah, ya. Karena lisannya yang mengeluarkan seperti ini seperti itu. Jadi makanya hati itu memang cerminan dari sikap seseorang. Dari ketika dia memiliki hati yang bersih, hati yang suci gitu ya, hati yang baik, maka sikapnya juga akan baik. Tapi beda halnya dengan orang yang hatinya buruk gitu ya, maka sikapnya juga akan buruk juga. Betul, gitu ya. Ustaz. Makanya inilah pentingnya kenapa pikiran ini, ya, kemudian ketika sebelum dikeluarkan, ya, pikiran itu harus mengolah gitu ya. Mengolah apakah ini benar, apakah ini salah gitu ya. Sehingga ketika dia antara hati dan pikirannya itu menyatu, maksudnya jalurnya lurus, maka yang keluar itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Berarti lisannya juga akan keluar baik, akan keluar yang baik itu. Insya Allah seperti itu. Berarti ada hubungannya antara lisan dan juga hati, Ustaz. Iya, Pertama hati masuk ke pikiran, kemudian baru akan terlontarkan. Iya, lisan-lisan yang baik. Kalau misalnya orangnya baik ya, Ustaz ya, tapi kalau orangnya buruk akan terlontarkan hal yang buruk juga ya. Kalimat buruk juga. Oke, baik Ustaz. Terima kasih banyak nih, banyak sekali informasi yang menarik ini Ustaz terkait tentang hati dan juga lisan. Oke, mungkin Ustaz bisa nggak memberikan pesan terhadap sahabat ukhuwah dimanapun mereka berada nih Ustaz terkait tentang lisan dan hati, Ustaz? Iya. Baik para sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis beliau bahwasanya bihasbil mar'i minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haraman damuhu wa maluhu wa 'irduh. Jadi kata Nabi, cukuplah seorang itu dikatakan buruk jika sampai ia menghina saudaranya, sesama muslim. Jadi seorang muslim itu wajib menjaga darah, harta, dan kehormatan orang muslim lainnya. Jadi hadis ini menggambarkan bahwasanya kita sebagai orang yang beriman, ya, harus senantiasa menjaga hati, lisan kita untuk jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang mencela orang lain, yang menghina orang lain, atau bahkan memfitnah orang lain. Karena ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, ya, maka inilah yang akan menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Makanya Rasul mengatakan, jadi alangkah buruknya, ya, atau alangkah binasanya orang yang ketika dia mengucapkan sesuatu tapi tidak memikirkan dampaknya. Makanya ketika kita mau berbicara, ketika kita mau menyampaikan, kita harus memikirkan dampaknya dulu. Apakah dampak yang akan kita sampaikan ini baik ataukah sebaliknya? Tetapi kalau misalnya baik untuk kita, baik untuk orang lain, kata Nabi, maka sampaikanlah. Maka itu akan menjadi satu wasilah kebaikan untuk diri kita. Dan tentunya juga jangan sampai orang, ya, ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan sesuatu, juga menjadikan orang lain tersakiti. Makanya dengan kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita, itu jangan sampai kita membuat diri kita menjadi orang-orang yang dicemooh, orang-orang yang dicela gara-gara tidak menjaga lisan kita. Oleh karenanya marilah kita menjaga hati kita, kita ikhlaskan hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita untuk selalu berada pada shiratal mustaqim, untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Demikian, amin. Itu aja berarti ya. Ya. Oke Ustadz, sebelum kita akhiri, ini ada tagline kita nih Ustadz.
Tagline-nya adalah Ramadan bareng kita, bareng-bareng kejar pahala. Nanti bareng-bareng ngomong gitu Ustadz ya. Oke. Oke Ustadz, dari hitungan ketiga, 2, 1 Ustadz bareng-bareng. Ramadan bareng Ramadan kita, bareng-bareng bareng-bareng kejar kejar pahala. Oke, terima kasih Ustadz ya atas waktunya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Ya, insya Allah ya Ustadz. Amin. Oke, untuk sahabat Ukhuwah dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mau mantengin terus podcast kita. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk menjelang di bulan Ramadan. Oke, dengan saya Awan, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ingat